Ketemu lagi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah Gorontalo, dan Maluku Utara. Kita kembali untuk menyampaikan informasi atau peraturan perpajakan yang terbaru. Bersama kami, tim penyuluh Kanwil DJP Sulutengu Malut, saya Melva Karlai Ceponto, dan narasumber kita hari ini, Dasa Midharma Putra. Iya, kami akan menyampaikan informasi atau aturan terbaru yang baru berlaku di tahun 2024, yaitu tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Nah, seperti apa sih aturannya, kawan pajak sekalian? PMK 168 tahun 2023 atau judulnya tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi ini memang berlakunya baru 2024 ini Pak ya? Iya, per Januari 2024 ya. Iya, nah sebenarnya Pak, tujuannya apa sih Pak? Mengapa sih dikeluarkan aturan ini Pak? Mengenai tujuan dikeluarkannya peraturan terbaru di akhir tahun 2023 yang berlaku efektif Januari 2024 ini adalah yang pertama itu bagaimana Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan atau simplifikasi, karena kita pahami sejak awal bergulirnya ketentuan ini RPMK-nya memang sudah ada komunikasi dan dialog publik di tahun 2022 di mana wajib pajak sangat dirasa kesulitan dalam melakukan penghitungan PPh pasal 21 dibandingkan dengan jenis pajak withholding tax, misalnya untuk PPh final atau PPh pasal 23. Jadi sangat kompleks sekali ini sehingga dirasa menyulitkan pihak wajib pajak melakukan penghitungan PPh pasal 21. Yang kedua adalah bagaimana karyawan si penerima penghasilan itu dia nanti akan melakukan checks and balance terkait dengan bukti potong yang diterima dari tenaga pemberi kerjanya. Jadi dia bisa melihat apakah ada kekeliruan di situ, nanti langsung dia bisa melakukan koreksi dan meminta kepada bendahara atau yang bagian keuangan membayarkan gaji untuk melakukan semacam pembetulan atau koreksi terkait dengan bukti potong tersebut. Yang ketiga adalah kita sementara di era reformasi perpajakan jilid 3. Betul. Nah, di era reformasi jilid 3 ini, perpajakan ini, maka DJP dalam hal ini sedang akan mengemploy ya terkait dengan Core Tax atau CITAS, Core Tax Administration System. Iya, terkait dengan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, dengan adanya penerapan tarif terbaru ini akan mendukung sistem administrasi perpajakan kita ke depan, seperti itu. Jadi aturan ini mendukung aplikasi yang akan dilaksanakan berikutnya Pak ya. Iya, aturannya udah dibuat dari jauh-jauh hari berarti. Betul. Nah, kemudian Pak, ini kan tadi Bapak sampaikan tentang pemotongan pajak Pak. Iya. Nah, berarti berlakunya apakah hanya untuk karyawan yang perusahaan swasta saja atau PNS juga berlaku atau seperti apa Pak? Nah, di aturan ini sebenarnya kelanjutan dari ketentuan sebelumnya yang diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang ada juga aturan Per Dirjanya Per 16 Tahun 2016. Nah, ketentuan ini jelas mengatur keseluruhan. Ada beberapa subjek pajak yang diatur. Yang pertama adalah pekerja atau pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Terus juga penerima manfaat pensiun, terus terkait juga dewan pengawas atau dewan komisaris, subjek pajak yang lain terkait dengan peserta kegiatan, terus juga mantan pegawai ataupun juga bukan pegawai misalnya. Nah, jadi keseluruhan memang sudah sangat mencakup. Baik tadi Bapak katakan terkait dengan bendahara instansi pemerintah. Iya, betul. Nah, itu juga masuk cakupan dari penerapan ketentuan ini. Berarti orang pribadi yang menerima penghasilan dari pihak lain mungkin Pak ya? Iya, dari si pemberi kerja. Jadi apapun jabatannya mungkin gitu Pak ya. Nah, apakah pemotongan pajak ini hanya berlaku untuk karyawan atau pegawai swasta saja, atau PNS juga, atau siapa saja Pak yang bisa diterapkan PMK 168 ini? Nah, kalau dilihat dari aturan PMK 168 ini adalah petunjuk pelaksanaan pemotongan penghasilan pajak PPh pasal 21 terkait dengan pekerjaan atau jasa
atau kegiatan. Nah, di situ sudah terlihat jelas keseluruhan jenis-jenis penerima penghasilan. Dari mana? Dari si pemberi kerja ataupun tidak terikat juga dari si pemberi kerja. Nah, makanya disebutkan dengan jelas subjek pajak apa yang ada di dalam pengenaan untuk pemotongan PPh pasal 21 ini. Antara lain untuk pegawai tetap. Terus juga untuk pegawai tidak tetap yang kerja harian ataupun bulanan. Terus yang ketiga adalah penerima manfaat pensiun. Terus yang keempat terkait dengan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang nantinya menerima penghasilan yang tidak teratur. Terus juga terkait dengan bukan pegawai, subjek pajak bukan pegawai, peserta kegiatan, terus mantan pegawai, terus yang menerima juga pensiun yang belum masa manfaat sehingga memanfaatkan masa pensiun tersebut. Nah, jadi keseluruhan tadi terkait dengan bendahara instansi pemerintah, nah itu juga masuk di kriteria pegawai tetap dengan status dia sebagai ASN, TNI, Polri, dan ya pekerja dari pejabat negara. Oh, jadi mungkin orang pribadi yang menerima penghasilan dari pihak lain, Pak ya, walaupun entah itu badan maupun orang pribadi, itu akan dipotong PPh 21 berdasarkan aturan yang baru ini, Pak, berarti. Aturan yang baru ini, iya. Iya. Nah, Pak, kalau ini aturan yang baru, apakah itu maksudnya tarif pajaknya berubah atau gimana, Pak? Nah, ini ada istilah yang agak lain. Nah, dari penerapan tarif ini memang agak sedikit merubah sedikit mekanisme penghitungan PPh pasal 21. Tadinya penghitungannya begitu rigid ya. Nah, ada before afternya. Nah, untuk sebelumnya penghasilan setiap pegawai itu dihitung sesuai dengan mekanisme penghitungan normal, di mana peredaran atau penghasilan bruto dikurangkan dengan unsur pengurangan biaya jabatan, iuran THT atau JHT, terus juga pengurangan PTKP, dapatlah penghasilan kena pajak. Yang selanjutnya menjadi pengenaan dasar pengenaan tarif PPh pasal 21. Nah, begitu runut dalam penghitungan PPh pasal 21. Nah, sedangkan untuk tarif TER ini, dia langsung melihat berapa penghasilan bruto pegawai tersebut dan tinggal mengalihkan tarif sesuai dengan daftar di mana dia dikenakan penghasilan. Dan dasar untuk pengenaan tarif TER ini diklasifikasi sesuai dengan jenjang penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada 3 klasifikasi pengenaan tarif TER ini. Ada TER A untuk klasifikasi bagi pegawai TK0 atau K0. Nah, itu untuk TER A. TER B untuk klasifikasi TK2, TK1 dan K1 dan TK2 dengan K2. Terus TER C untuk PTKP kawin dengan 3 tanggungan. Jadi ada 3 klasifikasi. Tinggal melihat tarifnya saja, berapa penghasilan dalam 1 bulan, langsung kalikan tarif. Misal contoh si pegawai tersebut memperoleh gaji 6 juta, dia masuk range misalnya tarif 1 atau 2%, maka langsung kalikan tarif. Jadi sesederhana itu dalam melihat penghitungan PPh pasal 21. Oh, jadi sebenarnya tidak merubah tarif yang di undang-undang juga, Pak ya. Cuman menyederhanakan cara penghitungannya kawan pajak. Jadi menyederhanakan penghitungannya saja untuk periode Januari sampai dengan November. Sedangkan untuk masa Desember, nah dia akan dihitung tarif sesuai dengan tarif pasal 17, dihitung sesuai dengan konsep perhitungan biasa seperti itu. Iya, jadi memudahkan juga kawan pajak yang punya usaha atau mungkin yang bekerja di perusahaan yang awalnya menghitung satu persatu gaji atau penghasilan karyawannya itu pakai rumus yang banyak, Pak ya, beberapa lapisan. Nah, ini malah memudahkan kawan pajak sekalian dalam penghitungan PPh pasal 21. Nah, tadi Pak Dasa sudah menyebutkan ada 3 klasifikasi yang disebut dengan TER nih, Pak. Kita nanti ke depannya menyebutnya TER, yaitu tarif efektif rata-rata. Nah, gitu. Nah, kalau untuk TER A sekarang, Pak, range-nya berapa persen, Pak? TER A, jadi TER A ini klasifikasi untuk pegawai atau karyawan yang menerima penghasilan yang memiliki batasan PTKP, yaitu TK0,
sebesar 54 juta atau K0 yang sebesar 58,5. Jadi dilihat klasifikasinya untuk masuk klasifikasi dikenakan tarif TRA. Nah, untuk melihat tabelnya ini kita akan sajikan tabel pengenaan tarif TER mulai dari tarif 0% dengan peredaran penghasilan yang diterima karyawan tersebut, peredaran brutonya adalah sebesar 5,4. Jadi sampai dengan 5,4 terus sampai dengan ke 44 di lapisan 44 tarif tersebut. Jadi sampai dengan lapisan tersebut sebesar tarif 34%. Jadi nanti kawan pajak tidak perlu menghafal, karena saya sendiri tidak hafal jadi cuma melihat saja tabel tersebut. Nah, nanti mungkin kita fasilitasi dengan kalkulator untuk PPh pasal 21. Untuk TRA ini mungkin seperti itu penjelasannya. Jadi kawan pajak pun sebenarnya sudah bisa menghitung sendiri berapa pajak yang akan dipotong sama perusahaan, Pak ya. Jadi dia tinggal lihat berapa nih berapa penghasilan saya, kemudian nanti akan dikalikan dengan TER dan sesuai dengan PTKP. Nah, berarti semakin besar PTKP-nya itu beda juga, Pak ya, TER-nya. Betul. Sekarang TER klasifikasi yang kedua yaitu TER B. TER B ini gimana, Pak, ketentuannya, Pak? Nah, TER B ini kita melihat dulu karyawan, pegawai atau penerima penghasilan yang masuk di klasifikasi ini. Jadi mengingatkan kembali bahwa dasarnya adalah klasifikasi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk TER B ini dia masuk klasifikasi untuk PTKP, TK2 dan K1 yang kisarannya 63 juta dan PTKP TK3 dan K2 dengan PTKP sebesar 67,5 juta. Nah, untuk lapisan tabel pengenaan tarif ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 44 dengan batasan pertama adalah penghasilan sampai dengan 6,2 juta dikenakan lapisan 0% sampai dengan penghasilan lapisan nomor 40 lebih dari penghasilan 1,4 miliar itu di kisaran 34%. Nah, dengan lapisan ini kawan pajak tinggal melihat berapa penghasilan bruto yang diterima dan langsung dikalikan tarif TER B. Iya, itu adalah TER B, yaitu tarif lapisan yang kedua, Pak ya. TER untuk lapisan kedua yang sebenarnya tujuannya memang untuk memudahkan kawan pajak sekalian dalam pemotongan gaji atau penghasilan dari pekerja kawan pajak sekalian. Nah, sekarang kita bahas tentang TER C, yaitu bagian TER yang ketiga nih, Pak. Nah, ketentuannya seperti apa? Untuk TER C ini, untuk lapisan pertama penghasilan sampai dengan 6,6 juta rupiah dengan tarif 0,0% sampai dengan nomor urutan di 41 lebih dari 1,419 M dengan kisaran tarif 34%. Jadi tinggal melihat berapa penghasilan bruto kawan pajak yang masuk klasifikasi TER C ini dikalikan dengan tarif yang ada di tarif TER C ini. Nah gitu, jadi ini penghasilan dalam sebulan, Pak ya? Iya, penghasilan dalam 1 bulan. Tinggal melihat, nah nanti bendahara, juru bayar, bagian keuangan tinggal melihat. Jadi tidak perlu lagi repot-repot melihat, menghitung. Nah seperti itu menghitung dan akhirnya dapat penghitungan, tidak repot-repot lagi. Tinggal melihat berapa penghasilan langsung dikalikan tarif. Iya betul, jadi kalau sebelumnya kan penghasilan per bulan disetahunkan dulu, kemudian dikalikan tarif, kemudian baru nanti di akhir akan dibagi 12 ya untuk dicari pajak dalam 1 bulan. Tapi kalau dengan TER ini kan lebih gampang, Pak ya, langsung aja dikalikan tarif TER yang ditentukan sesuai dengan PTKP-nya gitu. Oke, sekalian nih Pak selanjutnya nih Pak, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang tarif pajaknya, kemudian TER A, TER B, TER C seperti apa. Nah, kira-kira nih Pak, kalau dirangkum resumenya seperti apa? Misalnya kalau saya sebagai pegawai swasta, saya menerima penghasilan itu dipotong mau pakai tarif TER kah atau masih pakai tarif pasal 17, Pak? Nah, untuk meresum PMK 168 ini secara sederhana ya
kita perlu melihat kembali apa yang Pak sampaikan tadi, apakah menghitung dengan tarif TER dan menghitung dengan tarif pasal 17. Ya, dua-duanya masih akan kita pakai di aturan baru ini. Nah, untuk yang pertama, kita melihat dulu. Yang pertama adalah untuk subjek pajak pegawai tetap dan pensiunan. Nah, nanti dia diterapkan dengan dua kriteria. Yang pertama, untuk masa Januari sampai dengan November, dia dikenakan tarif TER bulanan, sesuai dengan klasifikasi ketiga TER tadi. Terus untuk masa Desember, nah dia dihitung menggunakan tarif pasal 17. Jadi menghitung berapa PPh pasal 21 dengan menghitung secara runut perhitungan PPh pasal 21 di masa Desember. Selanjutnya tinggal mengurangkan berapa yang telah disetorkan di masa Desember dikurangkan dengan Januari sampai dengan November. Nah, dapatlah untuk setoran PPh pasal 21 Desember. Jadi tidak ada pembebanan pajak baru di sini. Sama pola perhitungan yang lama dan pola perhitungan yang baru sekarang ini. Terus yang kedua, untuk PNS, TNI, Polri, pensiunan, dan pejabat negara. Nah, ini juga sama dengan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap tadi. Jadi, cara perhitungannya sama. Jadi, Januari sampai November dihitung dengan tarif TER, untuk Desember disetahunkan, lalu didapatlah pajak pasal 21 Desember dikurangkan dengan PPh pasal 21 yang telah disetorkan dari Januari sampai dengan November. Yang ketiga, untuk anggota Dewan Pengawas, Dewan Komisaris yang menerima penghasilan tidak teratur, ini dihitung sesuai dengan penerapannya di setiap masa pajak. Penghasilannya itu nanti pajaknya itu dikenakan dari penghasilan bruto dikalikan TER bulanan. Dulu dia menggunakan tarif pasal 17. Sekarang dengan tarif TER ini dia mengikut pengenaan tarif TER bulanan. Terus yang keempat, untuk subjek pajak pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tidak tetap di sini ada kriteria tidak dibayar bulanan dan dibayar bulanan. Tidak dibayar bulanan itu penghasilan sampai dengan 2,5 itu akan dikenakan dari caranya adalah PPh pasal 21 itu dari tarif TER harian. Nah, tarif TER harian untuk ini dikenakan dua lapisan ya, 0% dan 0,5. Nah, untuk pegawai tidak tetap ini yang tidak dibayar bulanan, tidak dibayar bulanan. Nah, nanti penghasilannya 0 sampai dengan 2,5. Cara perhitungan 21-nya adalah penghasilan bruto dikali TER harian 0,0% atau 0,5%. Apabila dia dibayar bulanan, maka penghasilan brutonya dikali dengan 50% dulu, baru dikalikan tarif pasal 17. Sedangkan untuk dibayar bulanan, dia mengikut perhitungan tarif TER bulanan. Untuk bukan pegawai, misalnya dokter, pengacara yang pekerjaan bebas, nanti diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang. Nah, dia akan dikenakan dari penghasilan bruto dikali dengan TER. Untuk bukan pegawai, nanti akan diterapkan per masa pajak atau pada saat masa pajak terutang. Ini untuk bukan pegawai status misalnya pekerja seni, dokter, pengacara, akuntan, untuk pekerja profesi lainnya, nanti dia akan dikenakan dari penghasilan bruto dikalikan 50% dan dikalikan tarif pasal 17. Namun untuk bukan pegawai sekarang tidak lagi dikenakan penghitungannya berdasarkan jenjang tarif yang dikenakan sesuai dengan penghasilan neto kumulatif secara setahun. Terus untuk peserta kegiatan ini akan diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang, yaitu penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Untuk peserta program pensiun, pegawai, dan juga mantan pegawai, ini langsung diterapkan per masa pajak. Perhitungan pasal 21-nya adalah penghasilan bruto langsung dikalikan dengan tarif pasal 17. Oke, jadi Pak, untuk merefresh kembali tarif pasal 17 itu yang tarifnya 5%, 15% itu kan Pak ya? Betul. Sesuai dengan undang-undang. Ada 5 lapisan tarif, tadinya 4 lapisan, tambah 1 lapisan tarif. Yang lapisan tarif pertama
sampai dengan 60 juta yaitu tarifnya 5%. 60 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. 500 juta sampai dengan 5 miliar itu adalah 30%. Dan di atas 5 miliar, nah nanti dikenakan tarif 35% untuk lapisan yang terakhir ini, lapisan baru. Nah gitu kawan pajak. Jadi kalau misalnya tadi kan Pak Dasa sudah menyimpulkan, jadi sudah membuat resumenya kira-kira apa supaya nanti kawan pajak lebih mudah dalam penghitungan menggunakan TER ini. Ya demikian bincang-bincang kita bersama Pak Dasa Midharma Putra yang sudah menjelaskan tentang Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 secara ringkas Pak ya dalam beberapa menit ini. Nah kawan pajak, apabila kawan pajak masih ada pertanyaan atau mungkin ada saran dan masukan bisa di komen aja. Jangan lupa subscribe juga channel ini. Sekian kawan pajak, semoga kawan pajak semakin teredukasi dengan informasi perpajakan. Dan akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa kawan pajak.